Halo sobat YouTube, apa kabar kalian hari ini? Edisi kali ini adalah edisi yang sedikit berbeda tapi masih nyambung dengan tema kita sebelumnya teman-teman semuanya ya. Kali ini kita bakal ngebahas apa? Kali ini kita bakal ngebahas 5 hal yang harus dihindari oleh seorang YouTuber. Dan kelima hal ini nggak harus YouTuber pemula, mau senior, mau siapa saja, semua ini berlaku umum, oke? Dan ini semua tentang atau soal isi konten atau tema video kalian, oke? Nah, apa saja kelima hal yang harus dihindari oleh seorang YouTuber, teman-teman? Oke, tanpa berlama-lama, teman-teman ya, aturan ini jelas. Saya selalu mengatakan bahwa saya punya aturannya, saya punya datanya dan saya sampaikan informasi ini kepada kalian, oke? Jadi jangan pernah lupa buat subscribe channel kita teman-teman ya. Di awal cerita, yakni channel dari Me Harmawansa, yakni channel yang selalu ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan dunia YouTube. Oke teman-teman, langsung saja. Poin pertama, 5 hal yang harus dihindari oleh seorang YouTuber pemula. Oke, apa nih poin pertama? Poin pertama yakni jangan menjadikan kekerasan sebagai fokus dari konten video kalian. Nah, kekerasan, oke? Jadi gini, ada banyak video nih. Jadi kalau kalian seorang konten kreator, tapi memang misalnya video kalian mau nggak mau harus mewujudkan tampilan kekerasan di dalam video kalian. Nah, sebaiknya jangan fokus ke bagian kekerasan di video kalian. Itu adalah hal yang wajib dihindari oleh seorang konten kreator. Ada beberapa pertanyaan mengenai konten kekerasan ini teman-teman. Kak, pertanyaannya kayak gini nih, simpel. Saya bakal bertanya. Jika kalian punya pertanyaan yang lain lagi mengenai tindakan kekerasan di konten kalian, silahkan cantumkan di kolom komentar. Pertanyaannya simple, sederhana. Kak, gimana misalnya jika kita ngerekam di pinggir jalan, lagi ada demonstrasi nih, lagi ada kekerasan nih, ada perkelahian, kita ngerekam, oke? Lalu kita posting itu di sosial media kita, itu bisa nggak? Bisa tuh. Bisa teman-teman, tapi pastikan bahwa konteks kekerasannya jangan terlalu difokusin. Tapi yang paling penting adalah sampaikan videonya dengan narasi bicaranya kalian juga bahwa di sini ada kejadian seperti ini. Ingat materi jurnalisme 5W1H, yakni what, when, where, who, why, oke? Dan terakhir how. Oke, nah kelima unsur dari 5W1H ini dari unsur jurnalisme itu penting kalian pahami jika kalian misalnya jika video kalian mengandung unsur jurnalism atau citizen journalism. Oke, paham ya sampai di sini tentang kekerasan di video kalian. Tolong jangan fokus ke bagian kekerasannya. Jika video kalian ada kekerasannya, pastikan bahwa narasinya harus lengkap. Di bagian deskripsi pun harus lengkap. Dan yang paling penting, informasi berita kekerasan itu langsung nyampe ke penonton. Jangan berbelit-belit ngomongnya buat nyampaikan video kalian. Nah, seperti itu poin pertama. Kekerasan jadi fokus dari video. Hindari itu. Oke, kita lanjut. Apalagi nih poin yang kedua. Poin yang kedua yakni menekankan konten kekerasan dan dengan melakukan zoom. Nah, ini pengulangan atau menggunakan teknik pengeditan yang sehingga hasilnya menyimpang dari pesan yang ingin Anda sampaikan. Seperti itu. Jadi misalnya kekerasan nih, tapi ternyata narasi video kekerasan nih, narasi yang kalian sampaikan atau berita yang kalian omongin dalam video kalian pada saat pengeditan itu jauh daripada isi video, teman-teman. Seperti itu. Jadi pastikan sekali lagi narasi yang kalian sampaikan tepat, pesannya sampai kepada pemirsa. Oke? Lanjut lagi. Kita lanjut ke poin ketiga, yakni mencoba untuk mengajukan atau membuat penonton itu merasa jijik. Oke? Pernah lihat mukbang makan apa gitu yang aneh-aneh gitu, kayak maybe somehow ada tai sapi kah, dia apakah makan hal-hal yang menjijikkan, makan dekat pembuangan sampah, atau misalnya hal-hal yang menjijikkan, misalnya mukbang kepala kucing digigitin, itu yang menyesatkan teman-teman, ternyata isi videonya nggak seperti itu gitu kan. Hal-hal yang membuat penonton merasa jijik, please jangan lakukan itu. Yang kalian dapatkan hanya view yang banyak, tapi percaya deh, apalagi efek negatif dari video kalian bakal ngedapetin banyak dislike. Come on, itu nggak bagus buat channel kalian. Oke, lanjut lagi di poin keempat, yakni menggunakan video untuk memuja atau merayakan tindakan kekerasan tuh. Misalnya bullying kan, ngebully. Jadi bikin satu video ngebully seorang anak kecil misalnya, seperti itu kan. Itu nggak boleh banget itu. Bahkan mereka saling tertawa ngelihat anak kecil yang lagi dibully tuh. Itu jangan pernah kalian lakukan. Kenapa? Karena jelas itu strike bakal lo dapetin di channel YouTube kalian. Pastikan itu. Oke, jadi jangan ngejar AdSense. Kemudian ini bakal sedikit berbeda jika kalian menyampaikannya dengan narasi berita yang baik.
dengan narasi berita yang update, dengan komposisi pembahasan yang menarik buat penonton. Ini bakal jadi menarik, oke? Pastikan bahwa jika misalnya anak kecil di situ yang lagi dibully, pastikan blur mukanya, oke? Biar kenapa menjaga privasi mereka. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi di poin kelima. Saya nggak mau berlama-lama teman-teman. Saya bakal buat videonya sesimpel mungkin, sesingkat mungkin, agar kalian nggak bosan atau nggak bete nontonin video saya teman-teman ya. Jadi pastikan 4 poin tadi. Lalu yang terakhir adalah apa nih? Yang terakhir tentang metadata teman-teman ya. Mengandalkan metadata untuk memberikan konteks. Oke? Nah, mengandalkan metadata untuk memberikan konteks. Jadi kayak gini. Pahami dulu metadata itu apa teman-temannya. Saya sudah ngebahas ini di video saya yang kemarin. Mungkin saja kalian nggak nonton atau nge-skip video saya, it's okay. Tapi sedikit saya jelasin bahwa metadata adalah hal-hal mungkin yang berhubungan dengan materi video, materi umum video, materi basic video. Seperti misalnya thumbnail itu masuk dalam kategori metadata, lalu masuk juga deskripsi, kemudian penentuan judul juga atau penggunaan judul itu masuk dalam metadata. SEO, searching engine optimalisasi misalnya, atau tagging itu juga masuk ke bagian metadata. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, pastikan bahwa metadata kalian itu sesuai dengan isi dari konteks video kalian. Jangan membuat metadata misalnya thumbnail itu menyesatkan teman-teman ya. Thumbnail yang menyesatkan misalnya, nah seperti yang kemarin saya bilang, ada thumbnail orang makan mukbang makan pakai kepala kucing kan. Nah, ini parah banget nih. Udah pada saat dinonton ternyata videonya nggak ada makan kucing sama sekali teman-teman. Jadi di sini sudah melanggar poin kelima tentang metadata dan melanggar juga poin ketiga, membuat penonton merasa jijik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pastikan beberapa hal ini, 5 hal yang harus dihindari oleh seorang YouTuber ataupun konten kreator. Yang paling penting, kata kuncinya adalah pahami soal isi konten video kalian. Seperti itu teman-teman. Oke, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Salah ucap lagi saya teman-teman ya. Jangan pernah berhenti untuk berusaha menjadi seorang konten kreator. Jika kalian ngerasa bahwa konten kreator itu bermanfaat untuk orang lain, please do it. Stop playing but do it your plan. Oke, akhir kata langsung saja tutup. See you. Bye bye.